wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Muharram awwala suhuri sana fit tahrim wa khassa fil 'ashiri minhu bit-tahrim bit-ta'dil. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Pada kajian perdana ini, saya akan menyampaikan ayat Al-Quran, hadis Rasulullah yang berkaitan dengan bulan Muharram. Samakinlah bulan Muharram ya, kersani sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan apa yang perlu kita ilmoni, apa yang perlu kita kaji, apa yang perlu kita gali dari Al-Quran dan hadis Rasulullah yang berkaitan dengan bulan Muharram dan Asyura. Langsung saja saya akan menyampaikan ayat Al-Quran dari surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Mungkin bapak-bapak bertanya, Ustaz, tadi kok habis baca tidak pakai bismillah? Kalau nggak berbismillah, kalau semua jawabannya. Sebab yang saya baca ini surah At-Taubah. Niki kados elmu panjenengan. Kalau kita membaca surah At-Taubah atau surah Baroah, mangki panjenengan lihat di dalam Al-Quran juz 10 itu nggak pakai baca bismillah, langsung a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Jamaahnya tanya, kok kadek bismillah? Mari. Memang kalau kita membaca surah At-Taubah, membaca surah Baroah tanpa membaca basmalah, ini mangke saged panjenengan lampahi
juz 10 surah At-Taubah gak usah pakai bismillah. Tentu panjenengan tanya. Nah ini namanya ilmu tafsir. Kalau kita tidak mengkaji ilmu tafsir, begitu kita membaca Al-Quran surah At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim, bara'atun minallah, katanya yang dengar, wah, gak ngerti ilmu tafsir. Ini perlunya kita belajar tafsir di samping ilmu-ilmu yang tentu panjenengan akan tanya, mengapa Ustaz kok tidak pakai baca bismillah? Kok langsung a'udzu ta'awud? Satu, kalau saya lihat dari penjelasannya Imam Ibnu Katsir, dari penjelasannya Imam Qurtubi, dari penjelasannya Imam Musyairi, dan ulama-ulama tafsir semuanya, ulama tafsir sab'ah itu qiraah sab'ah mengatakan memang alurnya tatkala surah Taubah itu diturunkan oleh Allah dari Allah ke malaikat Jibril kepada Rasulullah tanpa membaca basmalah. Sing nakal ngomong paling malaikat Jibril lain kali. Turun rokok, turun ngopi. Enggak. Malaikat Jibrilnya enggak lupa. Memang dari Allah Subhanahu wa taala skenario-nya gitu, alurnya dari Allah malaikat Jibril kepada Rasulullah tanpa dengan basmalah langsung tahu pertama. Jadi alasannya karena memang alurnya daripada surah itu turunnya seperti itu. Yang kedua, katanya Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Imam Musyairi, surah Al-Bara'ah, surah At-Taubah itu menjelaskan tentang orang munafik, menjelaskan tentang orang kafir, menjelaskan tentang orang musyrik. Maka katanya para ulama-ulama ahli tafsir, tidak layak mereka mendapatkan bacaan basmalah, karena basmalah itu identik dengan rahmat Allah, identik dengan perdamaian, identik dengan ketenangan, identik dengan cinta kasih. Mosok wong muslim, wong kafir diwajana bismillah, lah enak lah. Jadi oleh sebab itu memang Rasulullah memerintahkan seperti itu. Jadi nggak usah pakai bismillah, langsung ta'awud, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara alasan-alasannya. Wadah. Termasuk juga katanya Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Imam Musyairi, surah Al-Bara'ah, surah At-Taubah, surah Bara'ah itu sambungannya daripada surah Al-Anfal. Makin jenengan ningali wonten Quran sakderenge surah At-Taubah itu surah Al-Anfal. Lah karena sambungan, kata para ulama ahli tafsir, enggak usah pakai basmalah langsung. Pramila saya tadi membacanya tanpa basmalah langsung. Apa ayat ini? Firman Allah itu, inna iddatasyuhuri, sesungguhnya bilangan hitungan bulan jadi nggak semua. Indallah, di sisi Allah artinya tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, inna asara sahran, jumlahnya ada 12. As-samawati wal ardo, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Bahasa paling mudah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, menciptakan zaman, menciptakan waktu, Allah juga menciptakan bulan. Bulan yang diciptakan oleh Allah itu jumlahnya 12. Boten kurang, boten luwih.
Jenengan apa nih hijriah? Sing apal Januari, Februari, Maret, April ya. Apal sih. Nek hijriah apa? Muharram, Safar. Ya. Jawa Imo, tidak Jawa Setu ya, Jawa Setu. Nek Jawa kan Suro, Safar, Mulut, Batu Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Selo. Ini paling gampang dia. Nah, nama Malaysia itu waktu kalau secara Islam bagaimana? Islam Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula. Khoten, bukan Jumadal napa? Nah, Jumadal nek kula biyen kuliah bahasa Arab niku Jumadal nek. Mboten Jumadil niku. Nek wong Jawa niku. Jumadal Ula, Jumadal Tsaniya. Kita kan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, mari-mari napa? Rabiul Qa'dah, Dzulhijjah. Kalau wangsul iki Muharram, ya, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Iya kan? Nek kakean dikambil pas. Jadi waktu itu Allah menciptakan tepat 12 bulan. Dari 12 bulan itu dalam Al-Quran ini minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Tuh, bulan kok haram sih? Niki perlu mengkaji tafsir. Nek bahasa Mas Adi tarik sejarah, boten sejarah itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu napa mawon? 4 bulan haram ini 1 adalah Muharram, 2 Rajab, 3 Dzulqa'dah, 4 Dzulhijjah. Nek bahasan yang Jawa Suro, Rejab, Selo, ngaramaken besar. Nek wong ngene mboten Suro, Rejab, tekepek. Bedetan iki. Wonten sing ngene. Tekepek. Terus tekepek. Kulo kan ngerti dateng jamaah. Kalau jamaah kulo mendunten kan karantina. Terus sekarang bilang nih pasangan kulo kan ngerti. Tekepek niku napa, Kak? Niku Gus, pulang sing kecepit. Pulang kok kecepit. Terus kecepit niku antarane napa? Syawal dengan besar. Terhimpit 2 hari raya. Terhimpit oleh Syawal, nanti Syawal kan Dzulqa'dah Selo, kemudian besar. Jadi bulan kecepit nih, tekepek. Jadi itu 4 bulan Muharram, Ramadan, Rejab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 4 bulan ini Allah ingkang saya arba'atun hurum, bulan yang haram. Maksudnya apa? Bulan yang dihormati, bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan. Masing-masing niku kalau tinggal wonten penjelasan ulama ahli tafsir niku punya alasan. Setunggal. Mengapa kok namanya bulan yang dihormati? Karena pada bulan 4 ini umat Islam tidak boleh memerangi orang kafir. Wong kafir boten kantuk merangi wong Islam. Nek bahasane Pak Humaydi bulan gencakan senjata. Terus ini bahasa militer, kalau boten ngertos, kalau boten ahli militer, bulan ya gencatan senjata. Terus boten ngantuk tiang Islam merangi wong kafir, tiang kafir merangi orang enggak boleh. Pada 4 bulan ini, bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi kalau umpamanya terjadi, maka bahasa dalam militer
ekonomi, mengganggu stabilitas politik dan seterusnya. Contoh, umpamanya Idul Hijjah ya, waktu dari haji terjadi perang ya nopo. Wong Indonesia balekno duitku. Ojo disimpen ae nang negara. Terus itu kalau terjadi peperangan akhirnya akan mengganggu stabilitas. Kalau ngeliat Pak Umar itu hebat Kanjeng Nabi, hebat Gusti Allah. Tiang ibadah loh diberikan fasilitas sarana waktu supaya tidak terganggu. Lu kok umpamanya ya? Niku sejak dulu dari orang haji kemudian terjadi perang ya Allah. Nah, ini namanya bulan yang dihormati, bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan. Nah, di dalam kitab saya ini yang berkaitan ini, saya lihat dari penjelasannya sahabat Abdullah bin Abbas itu tanya kepada Rasulullah ya. Rasulullah, saya tanya, kalau bulan 4 ini Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu bulan yang mulia, bulan yang disucikan. Amal perbuatan apa, amal ibadah apa yang patut dikerjakan pada bulan tersebut, khusus di bulan Muharram. Jadi kita sekarang ini berada pada bulan Muharram. Nah, kalau Muharram katanya sahabat Abdullah bin Abbas, amal ibadah apa ya Rasulullah yang patut kita kerjakan? Kalau tingali boten dawuhipun Syekh Utsman bin Ahmad, setiap amal perbuatan baik yang dikerjakan pada bulan Muharram sing saya ini pasti mendapatkan pahala dari Allah. Khususnya setunggal dengan paham puasa sunnah Muharram. Setunggal. Nah, yang panjenengan sempat, ada waktu, punya waktu, bisa dimulai besok 9 Muharram. Itu puasanya Tasu'a. Kalau besok tanggal 10 bertepatan dengan 8 Agustus puasa Asyura. Ini siap dengan poso. Sebuah usah ya alhamdulillah. Monggo dengan umpamanya siap dengan ahad, mumpung libur kegiatan yang lain monggo. Kalau nggak bisa ahad ya Senin diusahakan. Yang utama memang Asyura-nya tanggal 10 Muharram. Kulo tutupan. Mengapa Rasulullah memerintahkan kok puasa Asyura? Puasa. Wonten hadisnya man shoma yauma Asyura, man utawi barang siapa iku shoma puasa sapa wong Asyura tanggal 10 Muharram bijing dinten Senin tanggal 8 Agustus yukafir as-sana al-madiyah, maka orang itu dosa tahun lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kulo kali panjenengan kita ini banyak dosa, sebabnya saged dihitung. Kalau ingin dosanya diampuni oleh Allah, maka dosa tahun lalu ini Rasulullah memberikan solusi. Kita puasa Asyura. Tidak itu saja kata Rasulullah. Orang yang puasa Asyura yang kedua mendapatkan thawab asrati alafi malakin. Orang itu akan mendapatkan pahala 10.000 malaikat. Allah, jenengan tekan malaikat. Boten. Israel kenal bisa Israel sisa. Orang yang puasa Asyura kata Rasulullah, aqtallahu ta'ala asrata ala fi malakin, mendapatkan pahala 10.000 malaikat. Allah, si jaya kenal apa mana 10.000
Si J nggak pernah ketemu apalagi 10.000. Nah kalau mau puasa Asyura kita akan mendapatkan pahala 10.000 malaikat. Lagi thawab asrati alafi haji, mendapatkan pahala 10.000 orang yang haji. Nanti wonten Indonesia wonten dunia ini tiap haji ping 10.000. Masih presiden dari nanti sekarang. Nanti dengan kita puasa Asyura itu sama saja haji ping 10.000 oleh ganjaran 10.000 orang haji. Allah. Yang ketiga mendapatkan thawab asroti alafi muktamirin 10.000 orang yang umroh. Pernah dengar orang umroh 10.000 kali? Subhanallah. Jadi Islam itu Pak jamaah kalau kepingin mencari pahala mudah sekali. Allah yassiru wala tu'assiru. Allah itu memberikan kemudahan kepada kita, tidak malah mempersulit kita. Ulo kali panjenengan ngaji ini nang riwayat. Siapa yang paling jauh nih? Sing jauh. Kata Rasulullah, ala kulli khatwatin, setiap jengkal langkah kita berangkat dari rumah ditulis oleh Allah mendapatkan pahala ibadah sama dengan ibadah 1 tahun. Saya naik mobil Ustaz, saya naik sepeda, boleh tambah sepeda. Setiap jengkal jenengan mendatangi majlisul ilmi kajian ini, setiap langkah sama saja panjenengan mendapatkan pahala ibadah 1 tahun. Makin mantuk yang melakukan jenengan melangkah terus lagi sunat murni. Jangan dihitung berapa jengkal. Oh, muter tambahin 10.000 1 jengkal langkah itu sama dengan orang yang mendapatkan pahala kajian. Subhanallah. Maka saya katakan di dalam Islam itu untuk mendapatkan pahala, masya Allah gampang. Pokoknya kita niat dengan benar, niat dengan ikhlas kita lakukan, insya Allah Allah akan memberikan pahala. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat kata Rasulullah, thawab asrati syahidin. Orang yang puasa Asyura akan mendapatkan pahala 10.000 orang mati syahid. Pernah mati syahid dengan mati. Ketemu Israel itu mati. Sekolah dan belum si enak ya. Sekolah pecel kali jaden si enak ya. Dan mas Haji mati lah. Makanya ini mengapa sih kok disampaikan oleh Rasulullah seperti itu pada jamaah, agar kita termotivasi, agar kita terdorong untuk melakukan ibadah amal ibadah yang baik yang solid pada bulan Muharram. 1 puasa. Nek puasa mboten sipun noro sedekah anak yatim. Nah, jadi dengan saudara dengan titik pada kali paham kalau tadi promosi ini. Loh, apa ada hadisnya Ustaz? Ada. Jadi memang kalau kita lihat, janganlah apa ayat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kamu tahu siapa orang yang mendustakan agama? Ibadah, jamaah yang aktif di mushola al-ikhlas, membaca Al-Quran aktif, dzikir, al-sodaqah, tapi pendusta agama. Jangan sampai kita ini dilabeli oleh Allah ibadah tapi pendusta agama. Loh kok gitu Ustaz? Iya, karena ia yadu'ul yatim wala yahuddu
yahuddu ala ta'amil miskin, membiarkan tidak memperhatikan anak yatim dan tidak mau sedekah kepada fakir miskin. Itulah orang-orang yang mukadzibin, pendusta agama. Alhamdulillah. Kalau waktu nyampeaken ayat niki kepada jamaah di mana-mana, kok keras ya Ustaz? Allah Rasulullah kenyataannya ngapunten, di lingkungan kita ini ada bahkan banyak Ramadan anak-anak yatim yang kurang mendapatkan perhatian dari kita semuanya. Alhamdulillah panjenengan saged merhatosaken. Sampai Allah mengatakan bukan diikuti orang yang pendusta agama. Nggih sholat, nggih zikir, qiraatul Quran, tapi kok pendusta agama? Alasannya apa? Karena tidak mau memperhatikan anak yatim. Anak yatim itu butuh apa? Kebutuhan finansialnya, membutuhkan kebutuhan hariannya dan yang lain. Jangan kita acuh-acuh, artinya kita harus tergerak membantu pada anak yatim semampu kita. Semampu kita. Kita mampu dan kita mampu berapa supaya kita tidak mendapatkan hal seperti itu. Nah ini khususnya di bulan Muharram Asyura tanggal 10 Muharram itu oleh Rasulullah dianjurkan untuk memberikan santunan bantuan kepada anak yatim. Pramila umpamanya membuat pengajian tahun baru Hijriah tanpa ada santunan anak yatim itu hanya ampang seperti apa masakan yang kurang, apa kurang garamnya, apa kurang apa. Jadi biasanya yang umum di lingkungan kita, di masyarakat kita, khususnya tahun baru Hijriah, Muharram, Asyura, ada santunan anak yatim. Bahkan kata Rasulullah, prakteknya itu di dalam hadis man masaha ra'sa yatim. Terus jenengan yen sedekah kali anak yatim jenengan pegang kepalanya. Kepala itu. Kalau ngapunten kok ngoten? Mani hadis ngoten. Man masaha ra'sa yatimin yauma Asyura, barang siapa yang megang kepalanya anak yatim pada hari Asyura. Mboten kan tok dikali sedekah. Dicekel tok dadi sedekah dari anak yatim. Enak nyekel-nyekel gak sedekah. Apa kata Rasulullah? Rafa Allahu ala kulli sa'watin darajah. Setiap rambut yang tersentuh oleh tangan panjenengan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya waktu jenengan nyepeng kepala sirai anak yatim berapa rambut yang tersentuh? Umpamanya 100-300 rambut, jenengan akan diangkat oleh Allah 300 derajat. Dan diingatkan oleh Imam Ghazali itu kan umumnya, ngapunten niki kula lihat wonten masyarakat. Nek pun sedekah anak yatim, biasanya anak yatim di kuping ngeten, dongakno yo abah iso haji maneh. Ya biasanya ngoten ya. Doakan ya dagangan abah umi laris ya. Doakan mobil saya laku ya. Doakan saya bisa hajiran. Itu nggak boleh oleh Imam Ghazali. Jadi tatkala kita sedekah pada anak yatim, Allah Subhanahu wa ta'ala kata Imam Ghazali sampun ngertos dan malaikat memantau apa yang menjadi hajat panjenengan akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek panjenengan adik dungan ada motivasi yang tersembunyi. Lama gitu. Makanya kali Imam Ghazali nggak boleh ada
urgensinya. Oleh Imam Ghazali dijawab, tatkala panjenengan sedekah kepada anak yatim, malaikat akan melaporkan apa yang menjadi hajat di dalam hati pikiran kita kepada Allah. Ya Allah, ini Pak ini mau sedekah dan anak yatim, gak ada hajat ini Gusti, tolong dengan hajatnya, dengan sedekah ini hajatnya panjenengan ijabah ya Allah. Dengan kita itu gelem sedekah nang anak yatim tapi jalur dengan macam-macam, itu gak boleh kata Imam Ghazali. Buatan ikhtiar ini anak yatim. Jadi yang kedua, kalau kita punya kemampuan pada bulan Asyura, pada bulan Muharram ini, pada Asyura ini, mari monggo panjenengan sedekah menyantuni anak yatim. Nomor 3, niki ibu sing seneng, bapak-bapak sing wonten hadis niku, ada hadis Rasulullah, man tawassa'a ala yaihi yauma Asyura, barang siapa yang meluaskan nafkah keluarganya, istrinya, anaknya pada hari Asyura, besok hari Senin. Maksudnya apa? Memberikan nafkah. Kalau panjenengan setiap harinya mengasihi ibunya, mamanya, umpamanya 200.000, kok besok jenengan pas hari Senin Asyura itu, aku mari ngaji dikadani Ustaz Fatih iki dikompon dobeli di Mei 400.000. Jadi kata Rasulullah, pas hari Asyura itu besok Senin, kita memberikan nafkah itu dobeli bahasa kita, melapangkan lebih dari biasanya. Apa kata Rasul? Wassa'allahu ala sa'iris sana, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan meluaskan, akan memberikan keberkahan rezeki yang banyak pada kita pada hari tahun-tahun yang selanjutnya. Allah mek sodako sedino nang garwani ayugane, tapi oleh Allah akan dilipat ganda. Siapa? Dengarkan nasihat ibu siapa? Kesiapan satu namina. Itu termasuk kata Rasulullah untuk apa? Melapangkan nafkah keluarganya, apa istrinya, apa anaknya, yang biasanya dikasih sekian dilipatkan, insya Allah Allah akan melipatkan rezeki ekonomi kita. Amin. Itu. Ini yang berkaitan dengan masalah sosial, yang berkaitan dengan masalah ubudiyah dalam riwayat ini. Syekh Nawawi dan juga ulama-ulama yang lain itu untuk akbar kelompok Masya Allah, yang hubungannya sama zikir. Kalau yaum Asyura hari Senin besok, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Mojo pisan satu saya ini bisa kepegel. Nah, itu apa fadilahnya? Insya Allah di belakang hari dasarnya Allah akan memberikan lebih kepada kita. Jadi pada hari besok Senin itu kan hitungannya, Senin itu kan mulai Ahad malam Senin, begitu waktu maghrib itu kan sudah masuk hari Senin. Itu kita dianjurkan oleh para ulama untuk membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Nek 1000 kekataan wonten sing gampang, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil azim 70 kali atau 100 kali. Apa katanya para ulama? Hasbunallah wa ni'mal wakil, insya Allah Allah akan mencukupi, Allah akan menanggung, Allah akan memperhatikan kepada kita semuanya. Wala haula wala quwwata illa billahil
azim, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita, baik itu secara fisik, baik itu secara rohaniah maupun secara jasmaniah, katanya para ulama itu. Mohon sangat ini umpamanya dia bisa membaca Al-Ikhlas, silakan. Kalau umpamanya membaca Al-Ikhlas, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil azim 70 kali atau 100 kali. Itu yang berkaitan dengan masalah zikir. Itu yang berkaitan dengan masalah ubudiyah. Jadi Muharram, kalau saya dari pendapatnya para ulama, bisa dilihat dari sudut ubudiyah. Kalau mengedepankan ubudiyahnya, karena nanti bisa buat samu persiapan kita untuk masa-masa akan datang. Oh, saya pernah ngerti ini, saya untuk ubudiyah. Dari tinjauan umpamanya masalah tarikhiyah atau masalah istimaiyah, kalau dalam kitab saya ini kan ada ayat yang berkaitan dengan hijrah. Ayat berkaitan dengan hijrah itu alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan orang-orang yang hijrah, dua, wa jahadu fi sabilillah, yang jihad berjuang di jalan Allah, bi amwalihim, dengan hartanya atau dengan jiwanya. Kata Allah, nanti akan mendapatkan balasan dari Allah. Kalau saya lihat dari tafsirnya Imam Baik, kehidupan dalam Islam dalam ayat ketiga, satu iman, yang kedua adalah hijrah, yang ketiga adalah jihad. Iman bermakna keyakinan. Kita hidup ini harus punya keyakinan. Kalau nggak punya keyakinan, bahaya. Rasa berbeda. Karena nggak punya keyakinan, nggak konsis, nggak istiqomah. Orang ke selatan ikut ke selatan, orang ke timur ikut ke timur, orang nggak punya keyakinan. Tapi kalau kita punya keyakinan, insya Allah hidup kita akan istiqomah dan kokoh, tidak akan terpengaruh dengan situasi kondisi apa, karena punya keyakinan. Apalagi kalau di dalam Islam itu ada yang namanya keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Rasulullah, keyakinan kepada agama yang kita jalani, dan keyakinan kepada kebenaran. Keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Rasulullah, keyakinan kepada agama, dan perbuatan yang positif yang kita lakukan. Janjinya Allah ini dalam Al-Quran, man 'amila sholihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min. Man 'amila sholihan, barang siapa yang beramal sholih, berbuat kebaikan, wa huwa mu'min, dia adalah mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan. Terus mukmin punya keyakinan, iman, dan amal soleh. Falanuhyiyannahu, orang ini akan insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang sejahtera. Wong kepingin uripe enak, iman nggak punya, amal soleh nggak punya, ibadah males. Memang kalau kita lihat kasat mata, nih bahasa yang Jawa kan kulit nikulah sawang sinawang, ngerti? Nah, itu betul.
Itu apa? Unen-unen bahasa Jawa yang memang kenyataan. Dihubungkan dengan Al-Quran gitu untuk bisa mencapai yang khayatan thayyibah, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang barokah. Kalau konsep Islam itu apa? Iman. Kita harus punya iman. Iman di situ berarti ibadahnya aku, ibadahnya sungguh-sungguh, ibadahnya totalitas. Terus bukan cukup namun amal solid, tapi harus ibadah dan amal solid dan yang lain. Insya Allah janjinya Allah seperti ini. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari apa yang telah dijanjikan. Kalau Mas Adi tanya, di dalam penjelasan yang ada di kitab saya ini disampaikan oleh Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim Abu Laid As-Samarqandi, khususnya pada bulan Muharram, tanggal 10 Muharram itu kan istimewa. Mengapa kok istimewa? Dijelaskan oleh Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim, karena Allah pada saat itu tanggal 10 Muharram itu satu, menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau ada pertanyaan, kapan Gusti Allah gadekno langit sampai bumi? Tak ono dhewe kok ono aku kata ketemu. Dengan kita mengkaji melihat hadisnya Rasulullah, ternyata ada penjelasan dari hadis Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu pada tanggal 10 Muharram. Kalau nanti semoga tahun pinten namun tanggal dulu. Pada tanggal 10 Muharram Allah menciptakan surga. Allah menciptakan Lauhul Mahfuz. Allah menciptakan gunung. Allah menciptakan lautan. Subhanallah. Oh, bahkan kemuliaan ditanya, kapan Nabi Ibrahim lahir? Takon dhewe. Nabi Ibrahim itu lahir tanggal 10 Muharram. Ada penjelasannya. Makanya ditanyakan Pak Adi tadi benar. Apa sebenarnya? Apa yang dilakukan? Apa yang diciptakan oleh Allah dan kejadian-kejadian yang lain? Pas 10 Muharram itu banyak peristiwa. Bahkan di hadis itu gini, kitab yang saya baca, wa taqumu as-sa'atu yauma Asyura. Kiamat itu besok, tapi bukan bertiang-tiang loh ini. Ini bocoran nih. Kirana nanti mirno apa mboten? Kula maca hadis niki, kiamat itu nanti terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nanti mirno mboten? Nah, alhamdulillah nanti. Tapi pun kok kanca-kanca. Lah sing ditandani tahun pinten Ustaz dikiraan. Di dalam hadis ini paling belakang ada wa taqumu as-sa'atu yauma Asyura. Kiamat itu kata Rasulullah akan terjadi tanggal 10 Muharram. Tahun kapan? Tanggal 10. Jenengan tanggal Gusti Allah. Lah, wis pakai kon. Kula sampak mau hadis niki untuk Mas Adi Bang tanggal paling kula ini. Kula sampak Subhanallah. Dan sebenarnya Rasulullah itu tahu kapan kiamat, tahun berapa tahu. Ada Lailatul Qadar yang buat seperti itu tahu Rasulullah. Tapi oleh Rasulullah tidak diinformasikan kepada sahabat dan umatnya. Contoh sederhana, kalau umpamanya diinformasikan, oh atasi kiamat, atasi Lailatul Qadar, atasi umat saya itu males mental ibadah cincin bedi panik terus ngenteni aja. Contoh sederhana yang sering saya sampaikan pada jamaah, Lailatul Qadar. Umpam Rasulullah tahu Lailatul Qadar terjadi tanggal ini Ramadan terjadi, tapi oleh Rasulullah tidak disampaikan kepada sahabat umatnya. Mengapa? Kalau ditunjukkan maka
musola al-ikhlas balik kono sing terawih. Engko akhirnya malam itulas tak terawih Lailatul Qadar. Lah, jadi dalam kitab Shahihul Bukhari itu ada penjelasan ini, katanya Imam Bukhari. Sebenarnya mau disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat yang punya Lailatul Qadar. Di tengah jalan Rasulullah itu mau berangkat ke masjid, ketemu sama orang yang bertengkar. Jadi Rasulullah belum nyampe ke masjid paling melerai mendamaikan orang yang bertengkar ini. Sampai damai selesai oleh Rasulullah, berangkat ke masjid. Sampai di masjid para sahabat sudah tidak ada. Ini bahasa kita alhamdulillah. Jadi sahabat nanti Kanjeng Nabi aja mana pengumuman penting kok teko-teko sudah bubaran sahabat. Itu memang sudah disetting oleh Allah seperti itu. Andai kata dipastikan hal-hal yang gaib itu, maka orang akan malas beribadah. Oleh sebab itu dipakai rangkangan oleh Rasulullah biar kita lebih semangat beribadah, mencari keutamaannya yang lain-lain itu. Gusti Allah umpamanya pada bulan itu saya contohkan Rajab. Rajab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan pada bulan Rajab. Apa termasuk amal ibadah yang diberikan, yang dianjurkan oleh Rasulullah pada bulan Rajab? Melalui otomatis informasinya dari Allah kan. Nah, termasuk apa? Ya puasa Rajab. Kemudian apa peristiwa Rajab nopo? Isra Mi'raj. Jadi nanti ada kitab yang membahas setiap bulan itu ada peristiwa, ada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Contoh umpamanya kalau ini Ramadan berumur besar, nah, besar itu apa perintah? Ibadah haji, ibadah kurban. Kemudian ada hal-hal yang lain yang ada di dalam syariat. Maki kalau jelasakan ketik-ketik berurutan sesuai dengan kalau kondisikan dengan Muharram dulu, ya kita memahami step by step tentang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi hasanah, tambahnya ilmu pengetahuan kita dengan kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, dengan kita mengkaji hadis Rasulullah, kita semakin mantap, semakin yakin dengan agama kita, dengan ibadah kita, dan kita pun semangat istiqomah dalam menjalankan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, keluarga kita, ekonomi kita, dan seterusnya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam.